Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Para jamaah dan bapak ibu Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah wonten dalu menika kula lakukan sami tasih pinaringan nikmat sehat ugi nikmat sifat, nikmat iman ugi nikmat Islam. Dan yang tidak kita bisa anggap, tidak kita anggap remeh, di antaranya adalah nikmat tidak adanya ancaman. Kondisi tenang dan terang itu termasuk nikmat yang luar biasa. Para jemaah ibu dan bapak, mungkin saya sampaikan 5 menit ya sebagai pengantar sebelum kita masuk di bulan Idul Adha. Tak terasa sudah tanggal 20, bukan tanggal Mei ya, tapi tanggal 20 Dzulqa'dah. Tanggal 20 Dzulqa'dah berarti tinggal berapa hari? Masya Allah, paling tidak ya setengah bulan ya. Kurang beberapa hari lagi, insya Allah Idul Kurban di depan mata kita masing-masing. Namun Al-Quran kalau kita menengok istilah di dalam kurban itu istilah udhiyah itu nggak akan muncul di dalam Al-Quran. Yang ada itu justru istilah kurban. Udhiyah itu istilah yang muncul di dalam istilah buku-buku hadis, kitab-kitab hadis, kitab-kitab fikih. Ada udhiyah, ada al-hadiyu, ada udham. Kalau kurban yang kita sangat fokus kepada kata-kata kurban. Nah, kalau kita menengok satu ayat Al-Quran Al-Karim misalkan yang terdapat di dalam surat Al-Maidah ayat 27 yang mengisahkan tentang dua putra Nabi Adam, Qabil dan Habil itu, jangan fokus dengan kisahnya. Coba cermati kata-kata menarik dari kata ini. Jadi Al-Quran adalah dari 3 kisah 2 orang itu, antara kisah 2 orang putra Adam antara Qabil dan Habil ini, jadi cermin tentang psikologi manusia. Ketika kisah-kisah langsung endingnya ada kata-kata la'aqatulannak ya. Lamnya lam taukid, kemudian pakai non takkid, penguat. Sungguh benar-benar aku akan membunuh Nabi. Masya Allah. Imam Al-Qurtubi tidak mengisyaratkan mengapa Qabil mengatakan begitu. Karena kurbannya tidak diterima, atau mungkin kurbannya berupa tidak menjadi masalah tentang kurbannya berupa apa. Tapi ini mengisyaratkan pada psikologi manusia bahwasanya ketika berhadapan dengan ibadah, itu di situ ada ibadah, ada iri hati, ada egoisme dan macam-macam di sana. Ini ternyata luar biasa. Kalau tidak ada misalkan kita cermati
Maka di sana ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Yang menariknya, tragedi pembunuhan pertama di dunia ini lahir di saat setelah pelaksanaan ibadah kurban. Makanya pada mohon betul ibadah kurban ini tahun ini mohon dijaga hati betul ya, dijaga benar. Karena peristiwa ini sudah diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran Al-Karim. Jadi bukan berarti Qabil tidak akhirnya marah tidak terima kurban yang bukannya itu, tapi memang sudah lah aktulannya itu menunjukkan bahwasanya sudah matang betul untuk membunuh Habil itu. Qabil sudah matang benar. Jadi secara psikologis betul lah mau membunuh benar. Akhirnya betul. Menunjukkan bahwasanya ayat ini sebuah ironis besar. Satu ibadah yang seharusnya mendekatkan diri kepada Allah justru sebagai pemantik lahirnya kedengkian dan kekerasan. Makanya Al-Quran menggunakan kalimat la aqtulan nyakti teman-teman bakal mati tak enak ingsun kasih oleh bayangin kalimatnya ini. Nyakti teman-teman, lamnya lam taukid, nunnya pakai sidda. Muat betul. Saya baca tafsir Al-Qurtubi, saya baca tafsir Ibnu Kathir, tafsir Ibnu Mansur, Tahrir wa Tanwir, itu masya Allah indah. Jadi di sana ada unsur-unsur psikologi yang luar biasa yang saya perhatikan di saat panjenengan kurban. Dari mulai memilih binatang, dari mulai kita membeli sapi, itu kan sudah luar biasa, perang ego dan perang macam-macam. Ternyata Al-Quran sudah mengabadikan itu. Oh, nanti apa jawabannya Habib? Ini penting, kuncinya di sini. Qala Habib mengatakan, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Nah, ini kata-kata kunci. Sesungguhnya innama harful qasam. Sesungguhnya Allah hanya. Kata-kata hanya itu muncul dari innama. Nek panjenengan artikan Jawa niku innama sak temene angin pestine ora ono maneh kejaba. Nah, itu namanya innama. Sesungguhnya hanya Allah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Jadi kata-kata hanya itu muncul dari kata lafaz inna. Berjemaah yang dimaksud Allah. Mohon diperhatikan betul kata ini. Ternyata kisah dua orang putra Adam ini menginspirasi kita semua pentingnya menjaga ego, pentingnya menjaga jangan sampai kedengkian itu justru menimpa kita semua. Hanya berhadapan dengan ibadah, maka kita fokus ibadah. Insya Allah kita semua nanti keluar dari Idul Adha menjadi hamba-hamba yang betul-betul muttaqin sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu persis 5 menit sebagai pengantar. Coba kita lihat hadis yang dari kitab Bulughul Maram. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ini mudah-mudahan. Wa an Amir ibn Rabi'ah. Ini versi an Amir ibn Rabi'ah. Saking Amir bin Rabi'ah. Qala mengucap sama Amir bin Rabi'ah. Kunna ana kita iku ma'an nabiyyi serta Nabi sallallahu alaihi wasallam fi lailatin dalam salah suci wengi. Dulu pernah kami, nah kalau diartikan kunna itu mestinya dulu, menggunakan kana. Ini fi'ilnya madi yang sudah lampau peristiwa. Dulu kami pernah bersama Rasulullah SAW di suatu malam. Fa'ashkalat mongko hilang, mongko gak jelas
kitabas talbis itu maknanya kacau, nggak jelas, kacau, bingung. Nah itu namanya iltabasan atau asyar. Alaina ing atas kita al-qiblat al-qiblat. Kami saat itu sedang bingung, kehilangan arah kiblat, mana kiblatnya, malam-malam. Bahkan di dalam riwayat yang lain itu fi lailatin mudlimatin, rapat hadis yang lain, dalam malam yang gelap gulita. Itu betul-betul di kiblat pun di kulon wetan lor ya betul jelas. Akhirnya fasallaina, mongko sholat kita. Akhirnya kami pun melaksanakan sholat bersama Rasulullah SAW. Falamma tala'at, mongko sumasane wis muncul apa asyamsu srengenge. Ida nalikane iku nahnu utawi kita sholaina wa sholat kita ila ghairil kiblati, maring atau orang ngadep kiblat, maring orang ngadep kiblat. Baru sadar ketika matahari belum, ya Allah kita tadi itu sholatnya ternyata gak ngadep kiblat. Baru sadar kalau mataharinya sudah mulai tinggi. Tolak itu sebenarnya mataharinya masih bentuk-bentuk itu tolak. Tapi belum ada, kita mulai kenal. Sebab istilahnya kalau waktu subuh itu digolas. Golas itu biasanya Pak Yai dulu mengartikan repet-repet. Repet-repet golas. Waktu yang antara mulai masuknya waktu siang dan mulai bercampurnya antara waktu malam dan waktu siang itu tercampur jadi satu, makanya istilahnya repet-repet. Dan itu nanti kalau jamaah-jamaah misalkan zaman dulu itu zaman Nabi, nanti buat nonton lampu. Jangan dibayangkan seperti sekarang. Sekarang listrik di mana-mana, lampu terpundi-pundi jadi beda. Kalau zaman Nabi kan saat subuh itu komat berdiri membentuk sof itu boten kenal. Di sampingnya sopo jeneng ya boten kenal. Sepetak. Rapat-rapat itu lihat. Nah, ketika sholat selesai, sholat subuh selesai, baru para sahabat kena sampai yang ada mana? Baru kena. Nah itulah diantaranya kira-kira lamanya sholat Nabi itu akan kelihatan. Andai kata monggo dibincangkan kita survei atau penelitian mulai waktu subuh sampai kira-kira mendekati di masjid ini tanpa listrik mati semua misalnya. Kemudian tanpa lampu mulai sholat subuh sampai kemudian redok ketinggal, redok kenal wajahnya itu kira-kira berapa menit. Nah itulah lamanya sholat subuh Nabi SAW. Nah, sholat subuhnya Nabi itu kan termasuk suratul Mi'ah yang ya sekitar 100 ayat. Yasin total itu 83 ayat. Jadi mulai ayat pertama sampai mari itu moco mari itu yang ukuran 83 ayat. Jadi 100 ayat susah. Sekarang kan tidak kurang lebih dibaca Nabi saat sholat subuh. Kita ini ngapain generasi ini ya memang ukuran kita sendiri terlalu panjang Ustaz. Waktu harus abot. Mataram biasanya surat Al-Ma'arij salah sa'ilun bi'adabi wa'aki usmatul abur tersesuai. Itulah generasi yang zaman. Tetapi paling tidak kita harus punya parameter ukuran di mana sholat kita yang sebagaimana ini contoh Nabi.
Makanya hadisnya saddidu wa qaribu, ya kan? Saddidu, berlakulah sama persis seperti yang dilakukan Nabi. Nek mboten saged wa qaribu, mendekati seperti yang dilakukan Nabi. Itu perintahnya. Oleh karena itu, perintah ini kan perintah ya, karena bersifat amar, berarti setiap saat itu kita harus selalu dinamis, selalu memperbaiki, ada progres ibadah kita. Yang namanya perintah ini harus ada memperbarui. Oh iya, memang sholat itu kok begini ya, nanti berikutnya saat kita lupa lagi. Oh, sholat itu kemarin kok begini, nah besoknya insya Allah akan perbaiki lagi. Terus progres begitu. Sampai kan, walaupun tidak sampai sempurna, tapi paling tidak minimal kita menjaga sholat. Oke, teruskan. Kemudian fanazilat mengko temurun apa ayat? A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Fa aina ma tuwallu fatamma wajhullah. Al-Baqarah 115. Akhrajahu Tirmidzi mutaakhirun sahabat Tirmidzi wa dha'afahu lan dha'ifa sahabat Tirmidzi bil hadis. Berarti menurut Imam Tirmidzi hadis ini lemah. Sababun nuzul ayat ini ternyata peristiwanya. Jadi Nabi pas sholat bersama sahabat malam-malam gelap yang luar biasa, akhirnya sholat, dipikirnya itu kiblat, ternyata selesai ke matahari pas mulai terbit itu masya Allah kita ternyata sholat kiblatnya salah. Bagaimana sholatnya, status sholatnya, apa diulang lagi atau cukup? Kita ternyata hadis ini lemah. Namun para jamaah, para ulama meneliti ada tak kira-kira hadis yang semakna dengan hadis ini yang dibuatkan selain Tirmidzi? Ada, dan ternyata ada. Walau syahid min hadis Jabir inda Daraqutni. Ternyata ada juga sebagai penguat dari hadis ini yang diriwayatkan dari Jabir, bukan dari Amr ibnu Rabi'ah, tapi dari Jabir. Inda Daraqutni, dan ini diriwayatkan oleh Sunan Daraqutni. Wal Hakim, dan juga diriwayatkan oleh Hakim. Baihaqi, dan juga diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Namun Hakim itu punya kitab namanya Al-Mustadrak As-Sihihain atau Hakim. Al-Mustadrak Imam Hakim. Jadi hadis sahih itu tidak hanya di Bukhari dan Muslim, di Imam Hakim pun itu juga begitu. Ada banyak. Jadi Imam Hakim itu memang menyusun kitab hadis yang sahih yang tidak terdapat dalam Bukhari dan Muslim. Tawari oleh beliau itu boleh dikumpulkan sendiri. Makanya kitab namanya Mustadrak. Istadrak kayak Istadrak itu maknanya kitab yang disusul, ada sahih disusulkan, seakan-akan diikutkan seperti yang Bukhari. Tapi sahih awalnya begitu. Namun dalam prosesnya penyusunan itu anaknya namanya Abdullah melu-melu. Anaknya ini melu-melu nyusun, padahal dia tidak paham, tidak berapa tahu banyak tentang sana. Malu-malu merawul-nawul di situ, akhirnya di dalam Mustadrak Imam Hakim ada juga hadis yang dhaif. Ada kisahnya ini. Sehingga Imam Ad-Dhahabi sebagai kritikus hadis, Imam Ad-Dhahabi itu akhirnya mengkritik, mengkoreksi dan memberikan nakad, memberikan kritik kepada Al-Mustadrak. Dikritik, akhirnya alhamdulillah kalau ada riwayat Hakim kemudian disepakati kesahihannya oleh Imam Ad-Dhahabi, maka hadis itu derajatnya sahihnya sama dengan Bukhari dan Muslim.
Teruskan. Kemudian waqala Hakim mengatakan hadza hadisun yahtaju bi riwayat kullihim. Jadi menurut Hakim hadis ini ya kita bisa berhujjah dengan hadis ini semuanya. Bi riwayat kullihim ghairu Muhammad ibn Salim, selain ada rawi namanya Muhammad bin Salim. Fa inilah a'rifu bi adalatin wa jarhin, dan aku tidak mengenal dia termasuk rawi yang adil atau rawi yang cacat, dan tidak menemukan. Wa ta'aqqubahu al-Bukhari Imam Ad-Dahabi biqauli Abu Sahl Wahan. Tapi kemudian Imam Ad-Dahabi memberikan sebuah komentar, ternyata di dalamnya ada namanya Abu Sahlin dan dia termasuk Wahan. Wahan itu ya lemah, tapi lemahnya lumayan. Namun para jamaah, dari beberapa riwayat ini ada banyak yang lemah. Yang ini juga lemah. Kemudian Darqutni juga lemah, Hakim juga lemah, Baihaqi juga lemah. Tapi lemahnya enggak parah. Seandainya sakit ngoten ngantos stroke, tapi sakitnya itu masih dalam taraf masih bisa diselamatkan, enggak parah. Sehingga kalau ada hadis-hadis beberapa ini lemah itu enggak parah, para ulama hadis namanya dalam ilmu hadis akhirnya mengatakan akhirnya apa? Maka derajat hadis ini diangkat menjadi hadis hasan. Hadis hasan li ghairi. Hadis hasan li ghairi ini maksudnya apa? Hadis hasan yang ada banyak penguat hadis yang sama-sama dhaifnya sehingga tidak parah, maka akan jadilah dia akan menjadi hasan li ghairi. Nah, hadis hasan li ghairi boleh diamalkan. Kalau yang marah itu kan kayak majhul, matruk, apalagi yang mudhaf, apalagi yang maudhu, asal lagu tidak ada asalnya itu marah. Sudah tidak bisa lagi diangkat. Masih jumlahnya berapa pun ya tetap marah. Tapi kalau saya dhaifnya enggak parahnya, nah itu masih bisa dibaca. Para jamaah yang bermanfaat. Pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini yang pertama. Maka apabila seorang itu masih bingung tentang kiblatnya, bagi mereka yang musafir, maka sholat mereka itu kemudian dia sholat, dan setelah sholat selesai baru dia sadar bahwasanya kiblat yang dia hadapi itu salah. Maka apa? Bagaimana ulama menyebutkan bahwa sholatuhu shahihatun, maka sholatnya dihukumi tetap sah. Saya dulu pernah ya di Pacet, awal-awal saya masih SMA. Ini kiblatnya, saya dulu kan, ya Ustaz, sholat. Pas saya sholat selesai, tadi jenengan sholat menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana, ya gue selesai. Nah, tapi kita di skip, tapi bisa, ternyata salah, tapi salah. Maka model begitu itu boleh diamalkan, sholatnya dianggap tetap sah. Sawa'un alima bil khata' fil waqti au ba'da. Jadi karena memang dalam kondisi gelap, gulita, nggak tahu sama sekali, bingung, kacau, mungkin pikirannya sedang dalam kondisi musafir, capek, akhirnya bingung ini yang kiblat yang mana ya. Tapi kalau sekarang kan bisa enak ya, ada ada banyak musola, banyak masjid itu sudah dipatokan, jadi patokan sudah beres. Walaupun kadang-kadang saya itu masih sholat dari mana? Ya di Manjuri itu kalau saya sholat kayak menghadap ke selatan sampai sekarang. Jadi ya tetap itu benar. Kenapa? Karena memang waktunya saya yang ngalah. Ada yang ada kata memang betul-betul tahu kalau itu tetap salah, kita tidak harus salah. Setelah tahu bahwa setelah sholat selesai, ya Allah, bukan saya tadi salah. Yang kedua,
Inna istiqbal al-qiblah syartun min syara'idis shalah. Jadi ternyata menghadap kiblat itu termasuk salah satu syarat dari syarat sahnya sholat. Nanti mau tenang. Nanti baru hadis berikutnya nanti kita bahas bagaimana kalau kiblatnya di Mekah atau kiblatnya Madinah ini di mana, kiblatnya orang Yaman bagaimana, Indonesia bagaimana. Nanti baru di hadis berikutnya. Kita bahas ini. Oke. Oh gitu. Pergeseran derajatnya. Itu gimana kalau sudah tahu kan kurang konsentrasinya kurang pas. Nanti kan sudah tahu kita gimana itu. Sebenarnya dibahas di hadis berikutnya ya. Angin. Kiblat itu bagi yang jauh dari Mekah itu namanya istilahnya jihadun. Jihad itu adalah arah kiblat. Atau dalam bahasa Qurannya menggunakan syidrun, satral masjidil haram, arah. Tapi bagi orang yang dekat dengan Ka'bah, maka wajib melihat ainul Ka'bah, bentuk Ka'bahnya harus lihat. Dengan sholat di mas'ah atau tempat sa'i dengan sholat, maka di sana jadi kan harus tahu Ka'bah persisnya. Itu harus persis menghadap. Tapi bagi mereka yang kayak kita di Indonesia, kira-kira yang ya kira-kira berapa derajat itu, ya itu aja. Itu pun kan ijtihad, tidak mesti benar. Apalagi nanti posisi kita jauh dari Makkah, maka itu seandainya geser sedikit beberapa ulama, banyak dan hampir mayoritas para ulama masih dianggap itu sama dengan menghadap kiblat. Walaupun ada yang saklek, harus geser sedikit gitu, kan itu ijtihad. Apakah yang pas persis betul? Dengan pernah narik bendang ke sana juga nggak pernah. Nggak pernah juga. Ada matahari, Pak. Nah, kalau pakai petokan matahari pun itu juga begitu, masih bentuk barang-barang ijtihad. Jadi dimakan kalau kan di Muhammadiyah, kalau dari teman-teman di Masjid Tarjih, saya punya teman yang Masjid Tarjih dan mungkin suatu ketika mau kita hadirkan khusus untuk kiblat. Jadi dia punya teknologi, punya satelit, nanti langsung bisa ditembakkan ke atas begini, langsung bisa ketahuan arah kiblatnya itu mana. Itu bisa. Temannya rumah di Janbilau di rumahnya sepanjang. Khusus memang dia untuk di beberapa tempat di Mustarjo ini dia sering dibantu untuk misalkan masjid saya ini cocok nggak kiblat di Makkah, biar nggak ragu-ragu dan dulu ini ngomong nanti biar tepat persis. Nanti misalkan geser itu pun tidak menjadi ini. Ada kata tepat pun, apakah kemudian itu benar-benar pas? Juga belum tentu juga. Itu hasil dari ijtihad dari teknologi, belum tentu asli. Makanya itu sebenarnya tidak ada kewajiban. Para ulama mengatakan selama panjenengan sudah jauh dari Mekah, walaupun nggak harus persis tepat, tidak dianggap sah sudah apa. Seandainya pengen pas persis, itu kan ya benar pas benar juga betul. Kecuali mungkin sebab kalau panjenengan sekarang begini, di sini kan dengan Mekah ditarik posisi ngapunten, posisi bumi kita kan bulan. Jadi kecuali datar ini langsung begitu langsung bisa enak kelihatan. Ini bulan. Jadi misalkan posisi jenengan di sini, di Indonesia di sini, maka di sini kan udah beda. Jadi harus ke atas lagi. Makanya mau pas itu susah.
untuk kira-kira itu sudah benar. Atas Ka'bah matahari di atas Ka'bah itu ada. Makanya itu namanya teknologi. Nah itu misalkan apa yang pas susah itu mau apa, ada yang mengatakan mau apa, itu teknologi bisa membantu. Tapi para ulama dulu nggak sampai ke sana analisisnya. Yang penting sudah mengarah Ka'bah sudah benar, sudah besar, nggak harus persis. Kecuali panjenengan yang posisinya berada di Mekah, nah, itu harus persis, harus pas. Tapi geser sedikit lah oleh. Tapi nek panjenengan ini jadi saya masih rodok sidik-sidik, nggak apa-apa. Baru jauh dibahas di hadis berikutnya nanti. Ini ada ma bainal masyriq wal maghrib kiblat. Nah itu nanti ada. Kemudian berikutnya yang ketiga, seperti ulama. Nah ini para ulama. Wa man qurba minal Ka'bah, siapa yang dekat dengan Ka'bah, fa inna amkanahu mu'ayanatuha, maka dimungkinkan untuk bisa melihat bendanya Ka'bah. Harus faharadahu isobahu ainuha, maka diwajibkan untuk melihat persis bendanya Ka'bah. Tidak boleh terus kalau yang naik Ka'bah yang gini nggak boleh, harus persis kita tahu dari tarik. Wa amma man ba'da anha, ada orang yang jauh dari Mekah, jauh dari kiblat, jauh dari Ka'bah, faharadahu istiqbalul wajh. Nah ini jihadullah, maka wajib dia menghadap ke arah Ka'bah, bukan ainul Ka'bah tapi jihadul Ka'bah. Istilah Arab. Ada ainul Ka'bah persis bendanya. Nah jihadul Ka'bah mengarah ke Ka'bah. Jadi mengarah lagi. Coba kalau geser sedikit jauh masih di jarak besar. Itu dengannya. Kalau posisinya di kemudian para jemaah. Yang ketiga, nuzilat hadhil ayat ini turun fi qaumin umiyah, pada satu kaum di mana kaum itu memang yang matanya sedang buta. Jadi dia sedang matanya bermasalah. Alaihim kiblat, dan dia nggak tahu kiblat mana, namanya buta. Fasallu ala anha'i mukhtalifah, maka dia akan sholat menghadap arah yang macam-macam ya, namanya orang buta. Di sholat menghadap selatan, menghadap timur, menghadap barat, menghadap semua orang. Faqala ta'ala fa'innama tuwallu fathamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Al-Baqarah 115. Ini diantaranya bahwasanya kita bagi orang-orang yang buta yang sudah lapar lagi macam-macam. Berjamaah yang dimuliakan Allah. Satu lagi ya hadis. An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma bainal masyriqi, barangkali antarane masyriq arah wetan, wal maghribi lan arah kulon, iku kiblatun kiblat. Ini kan memahaminya harus hati-hati. Rawahu, hadis ini diriwayatkan oleh hadis Abu Tirmidzi wa qawahu lan watake oleh hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Berjamaah yang dimuliakan Allah. Hadis ini menarik sebenarnya kalau dikaji, karena memang mencakup tentang kiblat dan memang nanti ada praktek khusus nanti monggo. Kapan hari kalau dengan
kapan hari kalau ada yang ikut sekolah tarji yang kita adakan, kami yang mengadakan, kebetulan dari teman-teman. Yang pertama itu sekolah tarji kita bahas tentang kiblat. Tadi langsung kita datangkan tim, kemudian langsung praktek di lapangan bagaimana untuk bisa dibuat beberapa kelompok. Kelompok satu, bagaimana kiblatnya, berapa derajat dan lain sebagainya. Jadi belajar teori dulu, setengah jaman teori, baru praktek di lapangan, langsung ke lapangan saat itu teman-teman. Jadi langsung bisa praktek bagaimana untuk bisa mendeteksi kiblat. Nah, pada jamaah ada gambar menarik. Tadi kalau kita lihat bumi ini dibagi menjadi 4 wilayah. Empat wilayah. Ada wilayah utaranya Ka'bah, ada selatannya Ka'bah, ada timurnya Ka'bah, ada baratnya Ka'bah. Masing-masing wilayah memiliki rentang arah kiblat yang berbeda. Penduduk di utara Ka'bah misalnya, contohnya Madinah. Madinah itu posisinya di utaranya Ka'bah. Bagi mereka kiblat berada di utaranya, ya utaranya Ka'bah berarti siapa? Antara ke timur terus sampai ke sana, kemudian ke barat, yang barat sampai ke sana, termasuk ini semua arah kiblat semua. Jadi posisi Madinah itu posisinya di sebelah utaranya Ka'bah. Di sini Ka'bah, nah, Madinah posisi di sini. Jadi menghadap sini. Karena Ka'bah saat itu berada di sebelah selatan Madinah, maka jika sedikit melenceng ke kiri atau ke kanan masih dianggap menghadap kiblat selama masih dalam rentetan arah selatan. Bukan teman-teman geser begitu, para ulama masih sudah menganggap masih dibenarkan. Inilah makna hadis antara timur dan barat ada lagi kiblat itu di sini. Artinya selama masih menghadap ke arah selatan secara umum, maka ini dianggap sah. Kemudian yang kedua, bagi penduduk di selatan Ka'bah, nah, di sini Ka'bah selatannya, ini termasuk negara wilayah Yaman. Yaman itu menghadap sini. Berada di utaranya, Ka'bah berada di utara mereka. Maka kiblat mereka berada di antara timur dan barat. Antara timur yang sana sama timur yang sini, yang ini selama ya, walaupun sini juga menghadap sini, orang sini juga menghadap sini, semua utara. Maka itu dianggap masih tetap sah sebagai kiblat. Kemudian yang ketiga, penduduk di timur Ka'bah. Nah, timur Ka'bah termasuk Indonesia, Malaysia, gitu ya, termasuk kita ini berada di timur Ka'bah. Makanya kita ini menghadap ke sana. Nanti posisi kita ini utara. Maka posisi yang mereka yang di utara dan posisi yang di selatan, selama mereka menghadap ke sini, maka dianggap benar sudah mengalami kiblatnya sudah benar. Karena itu di Indonesia kita menghadap agak serong ke utara misalkan. Bukan untuk biar ambil posisi yang kira-kira yang persis. Dengan itu pun teknologi bukan menjadi sebuah utama. Kemudian yang keempat, penduduk di barat Ka'bah, di antaranya adalah Mesir, Maroko, nah itu barat-baratnya Ka'bah. Itu lebih jauh lagi. Ka'bah berada di timur, maka rentang kiblat antara utara dan selatan secara umum itu selama menghadap ke timur maka tidak dianggap mereka menghadap ke Ka'bah. Disinilah sebenarnya arah yang dimaksud dengan arah itu di situ. Jadi tidak mesti persis, simetris, presisi, persis. Nah itu nggak harus begitu. Seandainya begitu, seperti
seperti yang diusahakan di teman-teman di Tarjah itu ada yang pakai alat dan sebagainya. Itu bagian dari ijtihad. Dan itu era-era modern, zaman Nabi, zaman para sahabat, zaman tabi'in, zaman Umayyah itu juga sudah ada saat itu, tapi tidak seberapa. Sementara kalau sekarang sudah dipatenkan, pas. Sehingga para jemaah, disinilah pentingnya. Kalau ada orang yang betul-betul bersekokok, ya kadang-kadang ya namanya arah Ka'bah masjid kita ini. Kemarin saya lihat katanya pas hari tanggal berapa gitu ya, matahari persis di atas Ka'bah katanya. Ternyata masjid kita ini arahnya itu ya kayak teman-teman menteng ini, nomen gitu ya juga tidak, itu cuma sedikit ya. Andai kata begitu, maka sholat kita insya Allah tetap sah pada ulama tidak sah. Berbeda dengan ada beberapa masjid yang nomen sampai begini, nanti makinnya geser di sini, misalkan. Maka dari sinilah para ulama berbeda pendapat. Kira-kira kalau misalkan dicek lagi monggo, nanti seperti apa gitu dijawab. Paling tidak dia tahu, oh ternyata masjid kita itu sekian derajat gesernya dengan alasan karena ini ada gempa, nanti akhirnya kiblat itu digeser sekian derajat dan sebagainya. Itu nggak benar, itu sekali lagi adalah bagian dari ijtihad. Apakah kemudian itu pasti benar? Kira-kira tidak mesti ya pas benar. Makanya para ulama sebenarnya memberikan kemudahan, keluasan dalam hal ini. Selama kita yang jauh dari Mekah, udah nggak usah ribet-ribet pakai itu. Yang penting sudah mengarah kiblat sudah selesai. Apakah benar persis presisi pas? Itu lain lagi. Tidak minimal kalau sudah dianggap itu sudah dianggap sudah harus persis. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan dan barangkali ada yang salah saya ngomong, mungkin ada yang untuk merasa tidak nyaman di hati pulau Nasional, pulau musliman. Berbalan dengan surat al-Masadi, kurang lebihnya maaf. Assalamualaikum.